Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji Indonesia dan sebagai petugas kesehatan umrah. Materi yang akan saya sampaikan pada kali ini terkait dengan kegiatan para jemaah haji selama berada di kota Madinah. Nah, Bapak Ibu para calon jemaah haji yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan tentang kegiatan jemaah haji selama di kota Madinah, saya akan ulang sedikit mengenai rute perjalanan ibadah haji gelombang ke-1 maupun pada gelombang yang kedua. Gelombang ke-1, para calon jemaah haji gelombang ke-1 itu akan berangkat dari bandara kotanya masing-masing menuju bandara yang ada di kota Madinah, Bandara Amir Muhammad, Madinah. Nah, setelah dari bandara, maka Bapak Ibu akan dibawa dengan bis untuk menuju hotel yang ada di kota Madinah. Nah, setelah 8 hari di kota Madinah, Bapak Ibu hari ke-9-nya akan berangkat ke kota Mekah. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan berada di kota Mekah itu sekitar 30 hari. Hari ke-31-nya Bapak Ibu berangkat ke Bandara King Abdul Aziz yang ada di Jeddah, kemudian pulang ke tanah air. Nah, itu untuk yang gelombang pertama. Nah, yang untuk gelombang yang kedua, Bapak Ibu akan berangkat dari bandara yang ada di kotanya masing-masing menuju ke bandara yang ada di Jeddah, King Abdul Aziz Jeddah. Setelah dari Jeddah, Bapak Ibu akan ke kota Mekah. Nah, itu bedanya ya. Bedanya gelombang 1 sama gelombang kedua. Kalau gelombang ke-1 ke Bandara Madinah, kemudian ke kota Madinah dulu baru ke Mekah, kemudian pulang. Kalau gelombang yang kedua dari bandara Bapak Ibu, tempat tinggal Bapak Ibu, kemudian Bandara King Abdul Aziz yang di Jeddah, kemudian ke Mekah. Nah, lalu sekitar 30 hari berada di kota Mekah, di mana nanti akan mengerjakan wukuf. Bapak Ibu hari ke-31-nya akan diberangkatkan ke kota suci Madinah. Nah, gitu ya bedanya ya seperti itu. Dari kota suci Madinah akan ada 8 hari, kemudian hari ke-9-nya pulang Bapak Ibu dari Bandara Madinah menuju ke bandara yang ada di kota ibunya masing-masing di tanah air. Itu bedanya. Jadi kalau gelombang 1 nanti pulangnya dari Bandara Jeddah, Bandara King Abdul Aziz. Kalau gelombang 2 nanti pulangnya dari Bandara Amir Muhammad yang ada di kota Madinah. Itu ya untuk mereview sekilas tentang rute perjalanan ibadah haji. Nanti ada videonya, sudah diupload. Bapak Ibu bisa lihat di video saya. Baik Bapak Ibu para calon jemaah haji, kita apa saja sih kegiatan Bapak Ibu selama di kota Madinah, selama berada di kota Nabi. Nah, di situ ada yang namanya Masjid Nabawi, kemudian ada yang namanya Raudah di masjid itu. Nah, Bapak Ibu, selama 8 hari, Bapak Ibu akan mengerjakan yang namanya sholat arba'in, yaitu sholat 40 waktu. 40 waktu tanpa terputus berjamaah dengan masjid imam yang ada di Masjid Nabawi. Itu sholat arba'in. Nah, Bapak Ibu nanti kalau sehari kan 5 waktu. Nanti kalikan 8 berarti jadi 40 waktu. Nah, itulah yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu para calon jemaah haji. Jadi berjamaah dari hotel Bapak Ibu nanti berangkat ke masjid, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kemudian sholat zuhur, sholat asar, semua dikerjakan secara berjamaah di masjid. Itu yang disebut sholat arba'in, berjamaah dengan imam dengan imam Masjid Nabawi. Nah Bapak Ibu, di dalam masjid itu waktu sholat itu ada yang di dalam, ada yang di luar masjid, di pelataran masjidnya. Jangan samakan ya, kalau ada kebiasaan Bapak Ibu baru azan baru berangkat ke masjid, nah jangan harap Bapak Ibu
saat azan baru berangkat ke Masjid Nabawi itu dapat di dalam masjid. Jangan disamakan dengan di tanah air ya. Itu kalau mau di dalam masjid 1 jam sebelum azan atau setengah jam sebelum azan itu harus sudah berada di Masjid Nabawi. Jadi kalau sudah azan itu sudah penuh, bahkan kadang-kadang tidak bisa masuk ke dalam pelatarannya aja tidak bisa, pasti di luar pagar Masjid Nabawi, di emperan-emperan toko yang ada di Madinah gitu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu datangnya kalau mau di dalam masjid itu Bapak Ibu datangnya sebelum azan, setengah jam atau 1 jam sebelum azan berkumandang. Itu harus sudah berada di masjid. Nah Bapak Ibu sekalian, satu sholat arba'in. Yang kedua masuk ke raudhah. Ini dambaan setiap jemaah haji yang berangkat ke tanah suci. Jadi masuk ke raudhah itu salah satu disebut taman surga yang ada di dunia. Nah itu kalau Bapak Ibu lihat Masjid Nabawi dari luar itu ada kubah hijau ya Bapak Ibu. Nah tepat di bawah kubah hijau itu disitulah tempatnya raudhah, dan di samping raudhah itu ada makam Rasulullah, kemudian Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, dan Sayyidina Utsman di sampingnya itu kalau berziarah situ. Jadi di situ bagaimana cara masuk ke raudhah? Itu ada 2 cara. Yang pertama dengan menggunakan tasreh atau surat izin. Nah Bapak Ibu insya Allah selama Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji berada di kota suci Madinah, minimal 1 kali itu bisa masuk ke raudhah. Minimal 1 kali itu bisa masuk ke raudhah dengan menggunakan tasreh. Jadi tasreh ini surat izin. Biasanya itu sudah ada di genggaman ketua kloter atau di pembimbing ibadahnya. Nanti Bapak Ibu dari hotel akan secara berombongan masuk ke raudhah. Nanti ngantri rombongan. Jadi tidak usah menggunakan aplikasi-aplikasi apa saja. Bapak Ibu mau punya aplikasi nusuk atau tidak itu tidak jadi masalah. Nah, nanti akan berombongan. Nah, bagaimana dengan yang sakit tidak bisa jalan, harus menggunakan kursi roda? Nah, itu bisa didorong Bapak Ibu. Nah, ini pengalaman saya ya waktu saya bertugas sebagai petugas kesehatan haji di tahun 2023, jemaah haji yang mendorong yang sakit itu ada nilai plusnya. Jadi dia bisa diprioritaskan untuk masuk ke raudhahnya. Bahkan ditempatkan yang pakai kursi roda itu di depan waktu saya berangkat. Di depan di raudhahnya. Dan termasuk yang mendampinginya juga. Jadi Bapak Ibu jangan jemaah haji, kalau ada jemaah haji yang sakit itu dibantu mendorongnya ya. Karena kalau mengandalkan petugas saja, petugas kan ada 3 orang. Jadi terbatas petugas kesehatannya, ditambah ketua kloter sama pembimbing ibadah jadi 5 gitu seperti itu. Nah nanti ada nilai plusnya, nanti ngantri di situ nanti masuk ke raudhah. Nah kemudian cara masuk ke raudhah yang lainnya, kalau misalkan Bapak Ibu ingin masuk lagi ke raudhah itu menggunakan dengan namanya aplikasi nusuk ya, aplikasi nusuk. Nah itu nanti bisa di-download aplikasi nusuknya. Nanti masukkan paspor dan nomor pisahnya. Ada paspor dan nomor pisah. Nah, saat ini kan Bapak Ibu belum punya nomor paspor mungkin, pisahnya juga belum keluar. Nah, di-download saja aplikasi nusuknya sambil dilihat-lihat. Nah, nanti di situ kalau misalkan sudah punya paspor dimasukkan, kemudian nomor pisahnya dimasukkan. Nah, Bapak Ibu nanti akan terdata dan di situ ada tanggal-tanggal yang masih bisa masuk ke raudhah. Reservasi, itu reservasi. Biasanya yang masih bisa itu tanda tanggalnya itu warna hijau. Kalau sudah tidak bisa itu biasanya warna merah kalau nggak salah, nanti bisa dilihat. Kalau misalkan tanda hijau ya klik aja. Nah nanti setelah berhasil masuk dan tanggalnya sudah ditentukan, jamnya sudah ditentukan, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke raudhah dengan memperlihatkan aplikasi yang dinusuk ini, aplikasi nusuk ini. Itulah ya cara masuk ke raudhah. Nah Bapak Ibu, apalagi nih kegiatan Bapak Ibu selama di Madinah, ziarah-ziarah Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan berziarah ke
pertama Masjid Kuba, masjid pertama yang didirikan atas dasar takwa di situ. Dan barang siapa katanya kalau sholat sunat di Masjid Kuba 2 rakaat itu sama dengan 1 kali umrah. Sunatnya memang kalau nggak salah nih, mohon maaf, itu biasanya hari Sabtu, sunatnya hari Sabtu. Tapi nggak masalah, mau hari apapun, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berangkat untuk berziarah ke Masjid Kuba. Kemudian ke Masjid Kiblatain. Kiblatain itu masjid yang di mana dalam sejarahnya arah kiblat awalnya itu ke Palestina, Masjidil Aqsa, itu berubah menjadi ke Masjidil Haram. Nah, itu pergantian arah kiblat. Kemudian nanti akan juga ke Hondak, Masjid 7 di situ terjadinya perang Parit di situ. Nah, itu biasanya ada yang berhenti, ada yang cuma lewat saja. Nanti gimana rencana yang sudah ditentukan oleh kloternya seperti itu. Kemudian, nah Bapak Ibu juga suka mampir ke yang namanya Pasar Kurma, Bapak Ibu. Nah, di Pasar Kurma itu ya suasananya menggembirakan, Pak Haji selamat datang. Nah, nanti halal halal halal. Nah, itu boleh tuh cicipin satu, jangan satu biji ya, jangan 1 kilo gitu. Itu bisa kurmanya dicicipin oleh Bapak Ibu jemaah haji. Nah, belanjalah di situ ada kurma, ada kacang-kacangan, kemudian ada coklat dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu berbelanja di situ secukupnya. Cuman informasi saja biasanya dari sisi harga biasanya agak lebih mahal daripada harga-harga yang biasanya belanja dengan mutawif atau dengan petugas-petugas yang memang mukim di situ diantar ke pasar kurma yang murah-murah, biasanya agak lebih mahal seperti itu. Tapi nggak apa-apa, belanja saja sebagai oleh-oleh di situ. Nah, kemudian nanti setelah itu Bapak Ibu akan kembali lagi. Nah, yang saya harapkan apa yang harus dipersiapkan kalau Bapak Ibu mau berziarah, usahakan pakai bajunya lengan panjang ya, karena nanti suasananya akan panas. Kemudian alat pelindung dirinya, pakai topi, kemudian kacamata hitam karena silau panas ya. Kemudian banyak debu, gunakan masker, kemudian bawa semprotan wajahnya. Kemudian bekal makanan dan minuman, misalkan roti atau kurma, kemudian ada jam-jamnya dibekal pula ya. Itu seperti itu. Nah, tentu alas kaki harus digunakan. Dan yang saya ingatkan ketika Bapak Ibu berziarah-ziarah ke Masjid Kuba, Kiblatain, kemudian ke Hondak atau Masjid 7, kemudian ke Pasar Kurma dan sebagainya, harus selalu berombongan ya Bapak Ibu. Kadang-kadang suka ada yang tertinggal tuh jemaahnya itu. Jadi dia bingung cari sana sini bisnya nggak ketemu, akhirnya dia tertinggal. Nah, jangan panik Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu ternyata tertinggal. Nah, cari saja seragam yang kayak saya ini nih. Kayak ini adalah salah satu seragam petugas haji ya, baik itu petugas kesehatan maupun petugas yang lainnya. Itu Bapak Ibu misalkan nanti bilang aja kalau biasanya di sekitar lokasi itu ada petugas. Jadi untuk mengantisipasi kalau ada jemaah haji yang tersesat jangan panik. Dan saya harapkan handphonenya itu selalu dibawa nanti untuk komunikasi kalau Bapak Ibu memang tersesat dan sebagainya. Nah, itu mungkin kegiatan yang Bapak Ibu akan jalani di Kota Madinah. Kemudian ada masjid, ada bake. Jadi di situ ada pekuburan ya, di mana di situ ada makam-makam para sahabat Nabi, kemudian ada istri Nabi juga ada yang di situ yang dimakamkan. Kemudian ada ziarah ke makam Rasulullah. Nah, di situ ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sahabat beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan. Di situ tempat kita berziarah. Nanti misalkan Bapak Ibu setelah dari Raudhah, kemudian nanti akan biasanya berziarah ke makam Nabi. Nah, waktu itu seperti itu. Nanti kita lihat di tahun 2025 ya. Ada juga yang cuman hanya berangkatnya itu cuman hanya untuk berziarah aja. Jadi setelah sholat kemudian masuk dari pintu tertentu nanti akan melewati makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah itu ya, kemudian ada ziarah ke Baqi. Untuk laki-laki bisa masuk biasanya, tapi untuk perempuan di sana tidak bisa masuk untuk ke pekuburan Baqi. Dan yang lain-lainnya mungkin selingan Bapak Ibu, biasanya kalau dulu ada jam di situ di pintu berapa ya, di belakangnya 333 pintu utama itu, ke belakang itu ada food court. Enak tuh Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu udah agak jenuh, pengen sedikit healing, refreshing, itu bisa di situ. Dulu tuh food courtnya warnanya hijau. Jadi berbagai macam makanan dari segala penjuru dunia ada di situ. Kemudian ada bakso juga. Kalau nggak salah ada sate juga di situ. Silahkan Bapak Ibu cicipi. Nah itu ya Bapak Ibu kegiatan selama di kota Madinah selama 8 hari, sholat arba'in, kemudian berziarah-ziarah, ya seperti itu. Nah setelah 8 hari berada di kota Madinah, Bapak Ibu nanti bersiap-siap untuk melakukan umroh wajib. Hajinya kan haji tamatu, jadi mendahulukan dulu umroh, baru berhaji. Nah nanti Bapak Ibu di hotel itu sudah memakai pakaian ihram, mandi dulu. Kemudian setelah mandi Bapak Ibu pakai wangi-wangian, pakai baju kain ihramnya ya di situ. Kemudian nanti biasanya kita melakukan yang namanya ziarah wada ya, pamitan kepada Rasulullah SAW. Nah nanti kemudian sholat sunat di situ. Nah setelah selesai itu ibu kembali ke hotel, jadi nggak usah lagi ke Masjid Nabawi. Nah tunggu saja di situ. Nanti setelah itu Bapak Ibu ini belum niat, baru memakai baju ihram saja ya. Belum niat, baru memakai baju ihram saja. Nanti setelah ada pengumuman dari petugas, Bapak Ibu siap diberangkatkan. Silahkan masuk sesuai dengan nomor bis rombongannya. Nah setelah itu naik bis Bapak Ibu akan berangkat dulu ke Masjid Bir Ali. Nah di Masjid Bir Ali ini setelah sampai, maka Bapak Ibu akan sholat sunat ikhram 2 rakaat di masjid itu. Kalau belum wudhu atau batal wudhunya, silahkan wudhu dulu, ambil wudhu. Tapi kalau misalkan masih punya wudhu, selama di hotel, Bapak Ibu nggak usah berwudhu lagi, silahkan masuk ke masjid untuk melakukan sholat sunat ikhram. Nah setelah sholat sunat ikhram, nah Bapak Ibu, pengalaman saya ada jemaah yang berniat di dalam masjid, ada juga jemaah yang berniat nanti sebelum keberangkatan ke Mekah, masih di Bir Ali ya, itu di dalam bis. Nah itu silahkan saja. Biasanya kalau misalkan berniat di masjid, labbaik Allahumma umratan. Setelah itu Bapak Ibu hati-hati larangan ihram. Nah, saya ingatkan kembali kepada laki-laki yang masih memakai celana dalam sebelum berniat itu harus dilepaskan dulu ya, dilepaskan dulu. Karena kain ihram pada saat berikhram bagi jemaah laki-laki itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Kemarin ada yang menanyakan kenapa tidak boleh memakai celana dalam kalau untuk laki-laki selama berikhram, karena itu berjahit. Jadi jangan berjahit ya. Jadi itu tidak boleh memakai celana dalam. Nah setelah itu masuk kembali ke bis. Kalau semuanya sudah ada di bis, nah nanti akan datang petugas tuh mengingatkan, Bapak Ibu sudah ada yang belum berniat? Nah ditanya dulu, kalau belum berniat nanti akan dibimbing di dalam bis untuk berniat umrah, labbaik Allahumma umratan. Dan akan diingatkan pula apabila jemaah haji laki-laki yang masih memakai celana dalam untuk dilepaskan. Nah setelah dari Bir Ali nanti akan berangkatlah bis. Nah untuk menuju kota Mekah. Perjalanan dari Madinah ke kota Mekah itu sekitar 500 km. Ditempuh dalam waktu 5-6 jam perjalanan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu silahkan berzikir di situ ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di pertengahan jalan biasanya bis itu akan mampir dulu tuh untuk singgah dulu, barangkali ada yang mau ke toilet atau beli sekedar minuman, teh susu hangat, kemudian mungkin minuman yang lainnya, roti-roti dan sebagainya. Biasanya nanti akan singgah, nanti ada semacam toko-toko ya di situ. Silakan Bapak Ibu yang mau ke toilet dulu. Dan setelah itu masuk lagi ke bis, nanti akan tiba di kota Mekah. Nah Bapak Ibu nanti
di kota Mekah ini setelah tiba di hotel nanti tunggu dulu ada pembagian kunci kamar. Nah, seperti biasa nanti akan dipisah tuh antara jemaah laki-laki dengan jemaah perempuan. Nanti dipisah, masuk dulu ke hotel, nanti setelah di hotel istirahat beberapa saat, nanti ada instruksi dari petugas atau dari pembimbing ibadahnya untuk melakukan umrah wajib ya, menuju ke Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu akan berangkat ke Masjidil Haram, kemudian nanti melakukan tawaf, sa'i, dan tahalul. Gunting rambut ditandai. Setelah itu masuk lagi ke hotel, pulang ke hotel, ganti baju. Nah, selama itu Bapak Ibu jemaah haji menunggu tibanya waktu wukuf. Nah, selama menunggu tibanya waktu wukuf ini, maka Bapak Ibu di Makkah ini akan menjalankan ibadah sholat wajibnya di Masjidil Haram, kemudian mungkin itikaf, melakukan tawaf-tawaf sunat, atau umroh-umroh sunat dan lain sebagainya. Nanti setibanya wukuf, nanti Bapak Ibu akan melaksanakan wukuf ke Arafah, kemudian Muzdalifah, ke Mina, kemudian melempar jamarat, kemudian tawaf ifadah, tahalul, udah selesai seperti itu. Nanti rangkaian yang lainnya saya akan sampaikan di video selanjutnya. Yang sekarang ini fokus kegiatan jemaah haji selama berada di kota suci Madinah. Itu saja mungkin Bapak Ibu jemaah haji terkait dengan kegiatan jemaah haji di kota Madinah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang telah menonton, like, mengkomen, kemudian men-sharekan video saya. Semoga menjadi ladang amal ibadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.